Pada beberapa waktu yang lalu ada yang tidak patut disampaikan kepada klien kami oleh oknum pejabat di jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Klien kami ini diminta untuk mengakui kesalahannya, diarahkan untuk berdamai. Terus selanjutnya diminta untuk mencabut kuasa hukum kepada kami. Selain daripada itu ada juga oknum yang mendatangi klien kami dengan kalimat, "Ngapailah kau masih di sini? Udahlah, akui aja kesalahanmu, berdamai." Ya saudara, setelah kemarin kita memberitakan bahwasannya Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampu Bolon menolak permohonan penangguhan penahanan, dan hari ini, hari Sabtu, kuasa hukum kembali mendatangi Polres Pelabuhan Belawan. Kira-kira apa tujuan dari para tim kuasa hukum? Saat ini kami sudah bersama tim kuasa hukum, ada Bang Pala Sitorus, apa kabar Bang Pala, ada Bang Longsor Sombing juga, dan tim. Tapi sebelum kita mulai, kami ingin menjelaskan kepada Anda karena ada beberapa waktu lalu pertanyaan dari masyarakat sampai ke redaksi, sebenarnya Chen Xiong ini siapa? Jadi kami sedikit menjelaskan, Chen Xiong ini adalah seorang warga negara Indonesia, masyarakat yang tinggal di Sumatera Utara ini, yang mendapat penangkapan lalu ditahan atas tuduhan penggelapan. Namun sampai sekarang penangkapan dan juga penahanannya penuh kejanggalan. Selain dari BAP yang janggal, ada beberapa hal seperti tidak adanya gelar perkara. Dan seperti apa? Hari ini kedatangan tim kuasa hukum ke Polres Belawan. Kami akan mempertanyakan, Bang Pahala Sitorus, kami mendapat informasi bahwasannya sejauh ini progres penahanan klien Abang Chen Xiong ini tidak cukup bukti, benar Bang Pahala Sitorus? Ya, terima kasih. Selamat sore Bang Prastio. Sore Bang. Ya, kami terima kasih nih dari tim hukum, di mana media aktual ini selalu setia untuk menegakkan kebenaran. Baik, terima kasih. Ini yang luar biasa. Ya, benar, pada hari ini kami tim kuasa hukum dari klien kami Chen Xiong datang ke Polres Pelabuhan Belawan. Tentu mungkin Bang Prastio ini tanya, ini ngapain nih tiap hari datang kemari, kan gitu. Baik. Ya, hari ini kami menyampaikan surat. Baik. Surat yang masing-masing surat ini kami tujukan kepada Irwasda. Tapi singkat saja Bang, pertanyaan kami di awal, benar tidak bahwasannya penahanan dari Chen Xiong ini tidak cukup bukti dari Polres Pelabuhan Belawan? Gini, kalau menurut kami kuasa hukum itu sudah semua unsur-unsur terpenuhi, bukti-bukti terpenuhi, ya kami nggak ribut seperti ini. Baik, sudah terjawab ya, saudara. Ya, silakan lanjut Bang. Ada surat tadi yang dikirim, surat apa itu? Jadi surat yang kami sampaikan itu tadi kan sudah saya sampaikan. Masing-masing kami tujukan kepada Irwasda Polda Sumatera Utara, kepada Kabid Propam, ke Kabak Wasidik, kepada Kapolres Pelabuhan Belawan, kepada Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, kepada Kasat Tahti, kepada Kasih Was, dan kepada Kasih Propam. Baik. Ini semua kami kirimkan langsung, bukan bersifat tindasan, bukan bersifat tembusan, tapi alamatnya langsung. Kenapa? Karena kami perlu adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap klien kami, yang mana kami merasa sudah ada hal-hal yang mengkhawatirkan yang bakal terjadi kepada klien kami. Baik, hal yang mengkhawatirkan maksudnya gimana Bang Pahala? Begini, pada beberapa waktu yang lalu ada yang tidak patut disampaikan kepada klien kami oleh oknum pejabat di jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Ada inisial? Saya nggak usah sebutkan, suatu ketika akan saya sampaikan ke permukaan. Baik. Sekarang ini masih kita buat seperti kapal selam. Tapi aktif di Polres Pelabuhan Belawan? Aktif, kalau nggak aktif ngapa kita peduli? Bukan Propam ya? Saya nggak sebut dari yang mana. Baik, Bang Nanti Pala. ada waktunya, Baik. karena indah pada waktunya. Baik. Ya, tapi pejabat pasti.
gitu ya. Yang pertama yang sangat mengkhawatirkan itu bahwa klien kami ini diminta untuk mengakui kesalahannya, diarahkan untuk berdamai. Terus selanjutnya diminta untuk mencabut kuasa hukum Baik. kepada kami. Ya. Jadi pencabutan kuasa hukum itu dimintakan kepada klien kami. Dikatakan, ngapailah kau pakai kuasa hukum. Saya akan bantu kalau kau mau ngakui kesalahanmu. Cabut surat kuasa. Yang satu lagi, untuk apalah kau bikin main-main media sampai merusak institusi kami nantinya. Ini kan sudah tidak patut ini. Ini kan mengkhawatirkan ini. Maka kami meminta supaya dilakukan perlindungan hukum. Hak asasi manusianya harus dilindungi. Selain daripada itu ada juga oknum yang mendatangi klien kami dengan kalimat, ngapailah kau masih di sini, udahlah akui aja kesalahanmu, berdamai. Ini nggak patut ini dilakukan oleh oknum yang bertugas di lingkungan itu. Ada 2 orang berarti? Ada 2. Yang satu menyuruh mengakui kesalahannya dan minta supaya berdamai. Yang satu lagi yang 3 poin yang saya sebut tadi. Pangkatnya apa Bang? 2 ini? Ya nanti kan saya bilang ada waktunya saya akan munculkan ke permukaan. Ibaratkan kapal selam itu. Nanti kalau udah muncul ke permukaan kan langsung biar begitu. Baik. Iya. Tapi masih di lingkungan Polres Belawan Bang? Pasti ya? Kalau di luar ini ya. Kalau di luar dari itu kita juga mah nggak peduli. Ngapain kita peduli? Baik, inilah ancaman yang terjadi kepada klien Abang di dalam. Sebagai kuasa hukum kami bertanggung jawab penuh melindungi keamanan dan kenyamanan hak asasi dari klien kami. Taunya dari mana ada ancaman tersebut? Kami kan tentu selaku kuasa hukum kan selalu memonitor 24 jam. Baik. Ini Pak Longser ini tidur hanya 3 jam satu malam, 24 jam untuk bisa memonitor situasi ini. Kenapa? Karena kami tahu klien kami ini adalah orang yang kecil yang akan ditindas oleh kelompok yang besar. Maka kami harus lindungi. Baik, kejadian ada ancaman dari oknum Polres Belawan kepada klien Abang terjadi kapan? Beberapa waktu yang lalu. 2 hari, 1 hari? Saya nggak usah sebut waktunya, tapi yang pasti itu valid. Malam hari ya? Siang hari. Siang hari? Iya. Dan itu penuh pantauan juga dari bukan malam hari Bang ya? Siang hari. Kan gitu. Baik. Jadi kalaupun bagi yang menyebutkan itu bukan suatu ancaman itu, tapi bagi kami ini sudah menjadi suatu ancaman. Bagi kami. Mungkin yang menyampaikan itu bagi dia adalah, ini ya pura-pura baik, nanti akan saya bantu. Udahlah akui aja, berdamai aja. Nanti kau akan saya bantu. Cabut aja itu kuasa hukummu itu, kau jangan bikin media. Menurut dia itu bukan suatu ancaman. Bagi kami itu suatu ancaman hak asasi. Kita di dalam surat itu meminta juga kepada yang kami tujukan tadi, masing-masing, supaya setiap turunan berita acara, baik itu berita acara klien kami menolak tidak mau menandatangani berita acara itu harus diberikan kepada kami. Yang lalu turunan itu yang ditolak itu tidak diberikan kepada kita. Baik, Bang Pahala, kami sempat kemarin mendapat informasi ada kejanggalan ya BAP dari klien Abang ya. Waktu pemeriksaan BAP-nya janggal. Boleh dibuka sedikit Bang, karena perlu tahu juga publik ketika klien Abang diperiksa, ternyata apa yang Abang sampaikan janggal itu di mananya? Oh ya, ini biar sedap ini kan. Baik. Karena ini kan tim ini. Nah, jadi biar Pak Longser dulu, biar ditambah oleh beliau. Boleh, ini kita pindah itu. Ini kan tim ini. Izin. Iya kan? Bang Longser? Iya. Ya, tadi kejanggalan BAP yang dimaksud di mana, Bang Longser? Tanpa mendahului proses peradilan di persidangan nantinya, misalkan pertanyaan BAP itu yang diperiksa penyidik hari Kamis tanggal 31 Agustus dari jam 14.30 sampai dengan jam 3 pagi. Artinya sudah masuk ke hari Jumat tanggal 1 September 2023. Kejanggalan BAP ini adalah ditahan
pasal 374. Tapi sampai sekarang ini yang dimaksud 374 dan 378 adalah ini menyangkut barang atau identik dengan uang. Baik. Tidak satu pun pertanyaan atau jawaban, tentu nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Berapa jumlah kerugian? Kapan dan di mana lusus delikti? Sehingga kita dari awal masih mulai dia saksi penyidikan, kita sudah minta diaudit. Baik. Diaudit. Kemudian kejanggalan berikutnya melengkapi yang dibilang Pak Torus, memang udah lengkap, tapi saya lengkapi lagi. Seluruh surat perintah penangkapan pada sisi sebelah kiri bawah si tersangka harus menandatangani. Demikian juga surat perintah penahanan. Wujud seorang penasihat hukum melindungi kliennya selama panjang itu positif, tidak mengganggu penyidikan. Saya himbau kepada penyidik di depan tersangka klien kami, itu jangan ditandatangani. Lantas, setiap surat perintah harus ada turunan berita acara. Demikian juga di berita acara penangkapan dan berita acara penahanan juga ditolak untuk menandatangani. Tentu kami punya alasan hukum, punya alasan kepatutan dan kewajaran menolak. Kenapa? Kita sangat kooperatif. Saya ulangi, kami sangat kooperatif menghadirkan mulai dari pemeriksaan saksi, sebagaimana telah diutarakan Pak Sitorus pada episode sebelumnya. Kita kooperatif. Dengan kita hadir ke sini akan menghadirkan. Itulah alasan dia nggak mau menandatangani pada berita acara tersebut. Baik, dalam BAP ada berapa pertanyaan Bang Longser? Oh, ada pertanyaan, artinya dari 1 pertanyaan kepada sampai 104 pertanyaan. 104 pertanyaan, di situ tidak ada yang menunjukkan arah bagaimana, apa maksudnya, apa yang digelapkan, kerugian berapa? Nggak ada. Jadi kan harus dipertanyakan seluruh unsur yang dipersangkakan. Seluruh unsur itu harus dipertanyakan. Disitulah nanti apakah terpenuhi unsur atau tidak terpenuhi unsur. Baik. Nah, kembali ke tadi ke penolakan. Kami menghimbau pada berita acara penolakan agar dibubuhkan di dalam berita acara itu kenapa ditolak. Buat kita suruh penyidik pembantunya untuk mencatatkan apa alasan ditolak. Tapi penyidiknya tidak mau. Itu konsep kami. Selalu bahasa konsep kami. Kami loh bertiga di sini. Saya berempat selalu mendampingi naik turun ke bawah. Kita sangat kooperatif. Itulah alasan dia menolak. Tadi masalah BAP sudah dijelaskan oleh Bang Longser, ada kejanggalan, dan kejanggalan sudah disebutkan apa saja. Kami ingin mengulang sekali lagi, Bang. Ada ketidakprofesionalan pihak Polres Belawan dalam hal ini. Tentunya seperti itu, Bang Pahala ya. Oh ya. Bisa Abang detailkan lagi? Kalau kemarin kan masih secara umum. Detailnya seperti apa ketidakprofesionalan dari penyidik atau mau dari Polres Belawan? dari awal penyelidikan atau sudah masuk ke tahap penyidikan ini yang mana bisa Abang jelaskan kepada masyarakat? Ya, kalau saya sih sekarang tidak lagi mundur ke sana. Baik. Tapi yang pasti ketika ada seorang pejabat meminta tersangka untuk mencabut surat kuasa, ini tidak profesional dan ini sangat pelanggaran etik berat. Dan ini melecehkan profesi advokat. Dan yang dilecehkan bukan hanya kami selaku kuasa hukum Chien Siong, tapi seluruh advokat yang ada di permukaan bumi ini. Baik, maksud melecehkan seluruh advokat maksudnya seperti apa, Bang Pala? Ketika ada seorang pejabat menyuruh klien kami untuk mencabut kuasanya, ngapain pakai kuasa hukum? Saya akan bantu asal kau. Pejabat kepolisian nih, Bang ya? Ya pasti. Baik. Kalau Komandan Hansip kan nggak menangani itu. Baik. Iya kan? Yang menangani masalah ini dong. Ya. Nanti akan saya sebut waktunya, siapa orangnya, siapa, kapan dilakukan, siapa yang menyaksikan. Nanti ada waktunya. Baik. Artinya Abang akan mengajak rekan-rekan advokat juga di Sumatera Utara untuk lebih memperhatikan persoalan ini. Tentu nanti kan rekan-rekan setelah melihat, menonton dari aktual ini kan akan terpanggil itu rasa rasa karsanya. Baik, terima kasih Bang Pales. Terus ada yang ingin Abang sampaikan lagi? Ya, terima kasih ini. Yang perlu
kami sampaikan selaku kuasa hukum, ya, di mana kami sudah menyampaikan surat kepada yang telah kami sebutkan tadi, mulai dari Irwasda sampai kepada Kasat Tahti tadi. Tolonglah supaya semuanya bertindak profesional sehingga tidak merugikan para pihak. Baik. Itu aja. Ya, terima kasih Bang Pahala Sitorus, Bang Longser Xiaoming, dan tim kuasa hukum ya dari Chenxiong. Ya, demikian tadi saudara progres terakhir penanganan kasus dari Chenxiong, seorang masyarakat yang dituduhkan pasal penggelapan oleh Polres Pelabuhan Belawan, dan sampai saat ini seperti yang dijelaskan oleh tim kuasa hukum belum ada bukti yang cukup atas penahanan yang dilakukan oleh Polres Belawan. Seperti apa nantinya progres selanjutnya, kami akan terus mengabarkan kepada Anda melalui program eksklusif Aktual Media Group. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.